Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam lanjutan rangkaian kuliah geologi yang kita sudah laksanakan dalam berbagai topik. Dan sekarang kita masih melanjutkan materi yang ada di buku Geologi untuk Pertambangan Umum. Jadi kepada semua peserta kuliah, itu diharapkan bisa membaca buku Geologi untuk Pertambangan Umum ini sebelum mengikuti perkuliahan. Nah, pada pertemuan kali ini diharapkan kita bisa membaca dan mempelajari, memahami bab 9, yaitu Geologi Pertambangan Umum, dan kita sekarang sudah sampai kepada pembahasan mengenai metode eksplorasi di dalam kegiatan eksplorasi. Seperti kita sudah ikuti sebelumnya, bahwa di awal perkuliahan mengenai bab 9 ini, kita sudah membahas mengenai manajemen eksplorasi selama beberapa pertemuan. Kemudian kita lanjutkan dengan metode eksplorasi, dan metode eksplorasi ini kita sudah membahas yang metode langsung, baik di permukaan maupun bawah permukaan. Kalau di permukaan ada pemetaan singkapan, kemudian ada tracing, kemudian ada trenching, dan ada test pit. Sementara metode langsung untuk bawah permukaan itu dilakukan dengan melakukan pemboran, baik itu open hole maupun pemboran inti, dan yang terakhir adalah adit test. Sekarang kita melangkah kepada metode eksplorasi berikutnya, yaitu metode eksplorasi secara tidak langsung. Di dalam metode eksplorasi tidak langsung ini ada 3 subbahasan sebenarnya. Jadi ada penginderaan jauh atau indraja, kemudian ada metode geofisika, dan ada metode geokimia. Khusus untuk subbahasan metode penginderaan jarak jauh ini saya lewatkan dulu karena materi yang sudah ada itu masih belum update, jadi masih sangat tertinggal dari perkembangan yang saat ini. Kita tahu metode penginderaan jauh ini saat ini sudah sangat luar biasa, ya. Itu sudah, kalau dulu hanya dikenal foto udara, kemudian citra satelit, nah sekarang ini sudah berkembang dengan memanfaatkan misalnya dengan drone. Jadi drone itu sampai saat ini sudah bisa melakukan survei yang sangat membantu di dalam kegiatan eksplorasi. Nah, begitu juga dengan citra satelit juga saat ini sudah berkembang luar biasa, sehingga materi yang sudah kami siapkan itu perlu diupdate dari secara mendasar, ya. Jadi itu kita lewatkan dulu. Kita langsung masuk kepada dasar-dasar dari metode geofisika. Di dalam metode geofisika ini ada banyak submetodenya, yaitu ada magnetik, ada gravitasi, ada seismik, ada listrik, kemudian ada radioaktif. Nah, mari kita masuk kepada materi. Jadi survei geofisika ini sebagai suatu metode tidak langsung tentu saja melakukan pengukuran sifat fisik dari formasi batuan yang ada di bawah permukaan dengan menggunakan alat bantu pengukuran, ya. Nah, secara umum prospeksi geofisika ini ada 2, dibagi menjadi 2 tipe. Pertama adalah survei geofisik pasif, atau passive geophysical survey. Jadi metode geofisik pasif ini adalah pengukuran variasi spasial, sifat-sifat fisik secara natural. Jadi mengukur sifat fisik material penyusun bumi apa adanya yang ada di bawah permukaan. Jadi sekali lagi, kalau pasif itu dia mengukur sifat-sifat fisika natural. Nah, misalnya di sini contohnya adalah survei gravitasi. Jadi yang disurvei itu adalah gravitasi di setiap titik di permukaan bumi, dan kemudian begitu juga dengan variasi magnetik di setiap titik di permukaan bumi. Itu semuanya bisa dilakukan secara natural. Bahkan bisa juga kadang-kadang dengan airborne atau dengan melakukan survei menggunakan pesawat untuk mempercepat proses survei. Nah, yang kedua adalah survei geofisika aktif. Jadi aktif geophysical survey ini adalah pengukuran variasi spasial dengan mengenai respon material penyusun bumi di bawah permukaan terhadap suatu sinyal yang dipancarkan ke dalam bumi. Jadi di sini bukan
bukan sifat fisika naturalnya yang diukur, tapi ada sinyal yang dipancarkan ke dalam bumi yang kemudian diukur kembali respon dari material-material penyusun bumi ini dengan menggunakan alat bantu. Jadi di sini misalnya contohnya adalah arus listrik atau sumber radiometrik aktif. Ini bisa digunakan untuk di dalam pengukuran survei geofisik aktif ini. Jadi sekali lagi bahwa survei geofisika ini ada dua tipe. Tipe pertama adalah tipe pasif dan tipe yang kedua adalah tipe yang aktif. Tipe pasif itu mengukur apa adanya sifat fisika material penyusun bumi, sementara yang aktif itu kita harus memberikan perlakuan di situ, memberikan suatu sinyal yang kemudian diukur kembali, ya seperti itu. Jadi misalnya kalau diilustrasikan di gambar ini adalah survei gravitasi. Jadi dia langsung melakukan pengukuran pada masih setiap titik. Sementara yang di bawah ini ada perlakuan. Misalnya kalau di sini mungkin ini adalah seismik, jadi ada dibuat getaran, dibuat ledakan, sehingga kemudian gelombang dari ledakan ini menghasilkan getaran. Nah, getaran ini yang kemudian diukur oleh alat-alat ukur yang sudah diatur sedemikian. Nanti kita lihat secara sederhana. Nah, perbandingan antara metode geofisika aktif dengan yang pasif ini tentu saja ada keuntungan dan ada kerugiannya. Jadi kalau misalnya metode aktif, keuntungannya itu adalah surveyor ini akan mudah mengontrol sumber pengganggu atau noise source-nya melalui kontrol sinyal yang diinjeksikan ke dalam bumi. Karena ini kita yang memberikan kalau yang aktif itu kita memberikan sinyal ke bawah permukaan dan kemudian diukur, maka karena kita yang memberikan sinyal, maka kita bisa mengontrol sumber sinyal itu. Jadi kita bisa meminimalisir sumber pengganggu atau noise source-nya. Nah, sementara yang pasif, ini karena kita langsung mengukur apa adanya sifat alam, maka kontrol terhadap noise kurang. Baik karena sumber sinyal di luar, artinya sumber sinyal ini di luar kontrol surveyornya. Kemudian, keuntungan yang aktif lagi adalah bahwa karena daerah yang diukur bisa dikontrol, maka metode aktif biasanya lebih mudah dalam mengenali sumber sinyal anomali. Sebaliknya, kalau yang pasif, karena sifat fisik yang diukur bersifat pasif dari berbagai anomali geologi pada daerah yang luas, maka identifikasi sumber anomali lebih sulit. Jadi hasil interpretasinya yang metode pasif ini lebih sulit dibandingkan yang aktif. Berikutnya, keuntungan untuk yang aktif adalah bahwa berbagai konfigurasi source-nya atau receiver-nya ini dapat digunakan sehingga survei memiliki flexibility yang lebih besar untuk menyelesaikan berbagai problem. Jadi ini konfigurasi antara source dengan penerima ini bisa diatur sehingga kemudian akan menghasilkan lebih fleksibel di dalam memetakan ya suatu pola-pola anomali di bawah permukaan. Sementara yang pasif ini karena terbatasnya prosedur baku menyebabkan kesulitan dalam menangani berbagai problem-problem yang sifatnya spesifik. Kemudian, keuntungan berikutnya metode aktif ini adalah bahwa dalam sekali pengukuran, ini metode aktif dapat menghasilkan data yang sangat banyak untuk interpretasi detail bawah permukaan. Sementara yang pasif ini dataset yang dikumpulkan dalam metode pasif ini lebih sedikit dan biasanya sulit digunakan dalam interpretasi detail. Ini keuntungan dan kerugiannya. Tapi tentu saja di balik keuntungan dan kerugian ini ada juga kerugian dan keuntungannya. Artinya yang aktif ini ada juga kekurangannya. Sementara yang pasif ini ada keuntungannya. Kita lihat di sini. Kalau yang aktif ini kekurangannya adalah bahwa karena sumber sinyal dan receiver dikontrol oleh surveyor, maka keduanya harus disediakan sehingga alat lapangannya lebih rumit. Ya tentu saja ya. Karena di samping alat ukurnya, kita juga perlu membawa alat untuk sumber sinyal, ya. Jadi sehingga alatnya menjadi lebih banyak, lebih kompleks, dan lebih sulit penanganannya di lapangan, ya. Surveyor hanya perlu, kalau yang pasif ini keuntungannya, surveyor hanya perlu merekam data natural, sehingga yang diperlukan hanya sensor dan alat perekam data. Jadi lebih simpel, lebih sederhana alatnya. Nah, kemudian berikutnya, kekurangan dari yang metode aktif ini tadi sudah saya sebutkan, operasi dan logistik di lapangan lebih kompleks dan memakan waktu. Sementara yang pasif ini, pekerjaan lapangannya jauh lebih efisien dari segi waktu dan pengukuran.
Pengukuran dapat dilakukan pada daerah yang lebih luas tapi lebih murah. Ya. Ini kembali lagi kepada cost, karena cost ini sangat penting di dalam menilai suatu kegiatan eksplorasi. Kemudian yang berikutnya, yang aktif ini kekurangannya adalah konfigurasi source receiver ini yang bervariasi akan menambah biaya dan risiko kecelakaan di lapangan. Ya, tentu saja penggunaan alat itu akan membutuhkan lebih banyak personel, lebih banyak kegiatan, sehingga lebih mahal dan lebih berisiko. Kemudian yang pasif ini cukup dengan 1 atau 2 prosedur lapangan yang baku yang sering digunakan. Kontraktor dapat melakukan survei dengan cepat dengan pengumpulan data yang lebih mudah. Nah, yang berikutnya atau yang terakhir ini adalah kalau yang metode aktif, kekurangannya adalah data yang diperoleh itu sangat banyak dan bisa menghambat proses dan interpretasi. Sementara yang pasif ini, interpretasi data yang dihasilkan dari sejumlah observasi dapat diolah dengan cepat dan efisien. Ya, jadi inilah berbagai keuntungan dan kerugian dari baik itu metode aktif maupun metode pasif. Nah, jenis-jenis prospeksi geofisika ini sangat banyak, ya. Yang elektrik ini misalnya contoh terbagi lagi menjadi ada metode resistivity, SP, IP, kemudian elektromagnetik, ini ada metode elektromagnetik, transient EM, dan seterusnya. Jadi kita lihat di sini ini karakter fisik yang diukur, kemudian sumbernya ini yang artifisial ini maksudnya ini adalah yang aktif, sementara yang natural ini yang pasif, ya. Yang pasif jadi artifisial, natural, artifisial, dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat di sini ada yang metode aktif dan ada yang metode pasif. Kemudian yang berikutnya ada lagi metode gravitasi dan magnetik, ya. Ini dua-duanya adalah natural. Kemudian ada geofisika lubang bor. Jadi ingat selalu kalau pengoboran itu proses pengambilan datanya itu bisa dengan cutting, bisa dengan inti, dan bisa juga dengan pembuatan penampang penampang geofisik, ya, geofisika, jangan logging geofisika, ya, jadi lakukan geofisika lubang bor. Dan kemudian ada macam-macam juga, ya, yang lainnya, ya, misalnya dengan menggunakan radar, geothermal, dan seterusnya, itu banyak sekali. Jadi ini semuanya ada yang pasif atau ada yang natural, kemudian ada yang aktif, yang artifisial. Ya. Nah, coba kita lihat ilustrasi, misalnya survei seismik. Ya. Survei seismik ini itu didasari dengan asumsi bahwa kecepatan gelombang yang bergerak dari satu jenis batuan ke batuan yang lain ini sangat tergantung pada sifat fisik batuannya. Jadi ada batuan yang kecepatan gelombangnya tinggi, kemudian ada juga batuan yang relatif lebih lambat kecepatan gelombangnya. Kemudian jenis-jenis survei seismik ini secara umum terbagi 3. Jadi ada survei refleksi, ada survei refraksi, dan kemudian ada survei akustik dengan menggunakan gelombang suara, ya. Gelombang refleksi ini merambat ke bawah sehingga batas antara lapisan batuan di mana gelombang tersebut kemudian dipantulkan. Jadi intinya adalah dipantulkan kembali gelombang yang dipancarkan dari permukaan ini dipantulkan di setiap bidang perlapisan atau bidang diskontinu di bawah permukaan, kemudian dipantulkan kembali ke permukaan dan diukur oleh seismogram, ya. Refraction survei ini prinsipnya sebenarnya hampir sama, cuman kalau gelombang refraksi ini begitu gelombang dipancarkan, kemudian dia mengenai atau tiba pada suatu bidang diskontinu, bidang perlapisan atau apapun, itu maka sebelum dia dikembalikan ke permukaan, maka dia biaskan dulu mengikuti bidang perlapisan atau bidang diskontinu, kemudian kembali dibiaskan ke permukaan. Jadi ada proses pembiasan di sini. Itu yang disebut dengan survei refraksi. Nah, kalau yang akustik ini prinsipnya kurang lebih sama, ada gelombang, ya, gelombang suara diinikan masuk ke dalam permukaan dan kemudian nanti dipantulkan oleh bidang diskontinu dan diukur kembali di permukaan. Ini contoh seismik refraksi, ya, seismik refraksi. Jadi kalau misalnya ini contoh, ini ada sumber ledakan, sumber eksplosif, ya. Ini kemudian di bawah permukaan ini misalnya ada dua
lapisan batuan, ini adalah bidang kontaknya atau bidang lapisannya atau bidang diskontinuitasnya. Yang bawah ini adalah batuan dasar, ya di sini kalau dicontohkan adalah batuan beku, kemudian di atas ini ada tanah dan kerikil, ya. Nah, pada saat sumber ledakan, sumber eksplosif ini diledakkan, maka gelombang akan merambat ke bawah permukaan mengenai bidang perlapisan, kemudian dia dibiaskan mengikuti bidang perlapisan, baru kemudian dibiaskan kembali naik ke seismogram. Dari seismogram ini melalui kabel ini dilakukan pengukuran di lokasi survei. Ini seterusnya sama, jadi di dalam survei seismik ini ada beberapa seismogram yang diatur dalam satu garis dengan jarak tertentu. Jarak atau spasinya ini sama semuanya. Nanti ada yang 3 meter, setiap 3 meter, 3 meter atau 6 meter. Ini kelipatan 3 biasanya ya. 3 meter maksudnya. Ini untuk tergantung kepada nanti cakupan dari survei refraksi ini. Jadi ini seismogram ini semuanya melakukan pengukuran pada dalam satu set pengambilan data. Jadi ini gelombang merambat ke bawah permukaan, tiba di bidang diskontinu, dibiaskan melalui bidang perlapisan, kemudian dibiaskan kembali lagi ke permukaan, dan seterusnya seperti itu. Sehingga didapatkan satu set pengukuran atau satu garis pengukuran. Kalau survei refleksi ini mirip, tapi biasanya refleksi ini cakupan kedalamannya jauh lebih besar ya dibandingkan dengan refraksi tadi. Maka ini misalnya menggunakan alat getar yang vibrator truk ya, dalam bentuk vibrator truk, atau bisa juga ledakan yang lebih besar, bahan eksplosif yang lebih besar. Ini digetarkan, kemudian gelombang merambat masuk ya, kemudian langsung dipantulkan ke atas. Jadi ini rangkaian seismogramnya ini sangat banyak, sangat panjang ya, untuk mencakup daerah yang sangat luas. Jadi biasanya ini sering digunakan atau yang paling umum digunakan di dalam eksplorasi minyak dan gas bumi ya. Kemudian survei gravitasi. Tadi kalau yang seismik itu artifisial atau dia aktif, maka yang gravitasi ini bersifat pasif. Jadi asumsinya adalah gaya gravitasi tidak sama pada semua tempat di muka bumi karena adanya variasi densitas batuan. Variasi densitas batuan, kepadatan batuan ya, kepadatan batuan. Nah, gaya gravitasi bumi ini diukur dengan menggunakan alat yang disebut dengan gravimeter. Nah, ini contohnya. Jadi ini misalnya kita sudah menentukan titik-titik lokasi pengamatan seperti ini. Di setiap titik lokasi pengamatan itu dilakukan pengukuran seperti ini. Ya, dilakukan pengukuran, langsung kita membaca berapa nilai gravitasi di titik tersebut, kemudian pindah lagi ke titik berikutnya, pengukuran lagi, lakukan seterusnya, sampai kemudian kita nanti mendapatkan besaran dari semua titik ini, dan kemudian dibuat dalam bentuk peta kontur anomali. Peta kontur yang memperlihatkan variasi gravitasi bisa seperti ini. Terlihat misalnya contoh, oh ternyata ada semakin ke tengah ini mengerucut, ini semakin nilai gravitasinya semakin rendah ya, semakin rendah, semakin keluar dia semakin tinggi. Dan ini kemudian bisa diinterpretasi apa ini? Oh ternyata ini bisanya bentuknya ini seperti kubah garam. Nah ini contohnya. Kemudian dibuat penampang, hasil interpretasi seperti ini adalah kubah garam, ini garam ya, atau intrusi garam seperti ini di bawah permukaan. Jadi ini adalah hasil interpretasi dari survei gravitasi ini. Kemudian survei magnetisme ini mirip dengan gravitasi tadi ini, tetapi yang diukur di sini adalah penyimpangan arah kompas ya. Jadi arah kompas bisa mengalami defleksi kuat ini di dekat beberapa jenis mineral yang memiliki sifat magnetik. Pengukuran variasi kekuatan gaya magnetik bumi, dan ini digunakan dengan alat yang disebut dengan magnetometer. Nah, variasi kekuatan gaya magnetik bumi ini menggambarkan berbagai fenomena geologi dan dinyatakan dengan satuan intensitas magnetik yang disebut gamma ataupun satuan SI yang disebut nanotesla. Jadi contoh kalau ini survei magnetisme ini sangat praktis dengan menggunakan airborne atau dengan menggunakan pesawat. Jadi pesawat ini membawa magnetometer, kemudian membuat suatu lintasan zigzag seperti ini, ya, zigzag. Dan sepanjang jalur penerbangan ini
ini dilakukan pengukuran magnetisme secara kontinu. Ini dilakukan. Nah, nanti dari hasil survei ini kemudian didapatkan anomali, jadi dibuat dalam bentuk kontur sama dengan magnetometer tadi, sehingga kemudian didapatkan, misalnya contoh di sini, ini ada nilai gravitasi yang semakin lama semakin besar, seperti kalau ini puncak gunung ya, bukit ya, nah, ternyata ini kita interpretasi sebagai sebuah tubuh biji yang berbentuk vein misalnya, vein seperti ini, untuk vein di bawah permukaan. Nah, ini adalah hasil survei magnetisme atau gambaran dari survei magnetisme secara sederhana. Kemudian survei listrik tadi ini ada yang pasif, ada yang aktif ya. Jadi survei listrik ini dilakukan dengan menghubungkan voltmeter di antara dua elektroda yang diletakkan di permukaan. Kemudian pola variasi voltase yang dihasilkan dari pengukuran yang diulangi pada suatu interval yang reguler di atas pada suatu daerah ya. Misalnya contoh ini adalah voltmeter ya, ini dirangkai dengan dua elektroda ini, kemudian ada alat ukur ya, dan ada sumber listrik ya, baterainya. Dari sumber listrik ini dipancarkan arus ke bawah permukaan, kemudian diukur oleh voltmeter di permukaan di titik yang lain. Nah, ini spasinya sama. Jadi kalau misalnya kita ilustrasikan alatnya seperti ini. Jadi ini adalah alat untuk mengukur soil resistivity atau tahanan listrik tanah. Nah, kita pasang elektrodanya ini dengan spasi yang sama, jadi ini jaraknya sama, A. Kemudian kita tancapkan dengan kedalaman sepertiga A. Nah, kemudian setiap elektroda ini kita hubungkan ke alat, ya. Jadi di sini sudah sekaligus juga alat yang memancarkan arus dan kemudian alat ukurnya, sehingga kemudian didapatkan resistivity-nya di sini dan kita bisa menghitung nilai fisika bawah permukaan ya. Nah, kemudian ada lagi well logging geofisika. Sekali lagi kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa pada saat kita membahas mengenai pengeboran, bahwa setelah dilakukan pengeboran ini biasanya dilanjutkan dengan well logging geofisika untuk mendapatkan data yang lebih akurat terkait dengan variasi formasi di bawah permukaan atau urutan-urutannya di bawah permukaan. Jadi ini biasanya untuk meminimalisir cost. Jadi kalau misalnya kita melakukan coring, karena ingat pengambilan data yang paling akurat itu adalah dengan pemboran inti. Ya, apalagi kalau pemboran full coring, artinya dari atas sampai ke dasar itu semuanya diintikan, diambil intinya, diambil core-nya, maka itu paling akurat. Tetapi tentu saja ini konsekuensinya adalah biaya pengeboran yang sangat mahal. Sehingga biasanya dikombinasi, ada 1-2 titik yang coring, yang kemudian di sela-selanya itu dilakukan open hole, tapi kemudian di akhirnya dilanjutkan dengan menggunakan well logging geofisika, dan itu biasanya jauh lebih murah dari segi pembiayaan. Jadi misalnya contoh seperti ini. Jadi kita definisikan dulu bahwa well logging geofisika ini adalah teknik pengumpulan informasi mengenai sifat fisik dan kimia formasi geologi. Formasi geologi ini adalah batuan ya, batuan geologi di bawah permukaan, baik itu seperti tahan jenis, daya hantar, kadar garam, porositas, gamma, dan lain-lainnya. Banyak sekali nanti, tergantung kepada alat ukur yang kita bawa di dalam, atau kita satukan di dalam satu probe ya, satu alat ukur. Jadi misalnya ini kita lakukan pengeboran sampai ke bawah permukaan seperti ini ya, lakukan pengeboran pada tahap pertama. Ini open hole, jadi tidak dilakukan coring. Kemudian setelah mencapai kedalaman yang ditargetkan, kemudian stang bor atau pipa bor ini ditarik, diangkat ya. Dan selanjutnya ke dalam lubang ini dimasukkan alat geofisika ya, well logging geofisika, itu probe-nya. Jadi misalnya contoh ini probe-nya. Ini kemudian kita di dalam probe ini kita memasang 3 sensor. Ini sensor pertama, sensor kedua, sensor ketiga. Jadi 4, 5, 6 ini adalah sensor. Kemudian hasil pengukurannya itu kita baca seperti ini. Dia dalam bentuk grafik seperti ini. Ya, grafik. Ya. Ini nilai pengukuran. Nah, ini kita perhatikan ini secara kontinu dari atas, dan mulai dari permukaan sampai ke dasar lubang bor ini bisa dapatkan datanya. Dan ingat, saya selalu menyampaikan bahwa
logging geofisika ini tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya hanya mengukur dengan satu alat sensor, satu sensor saja, maka itu kita mendapatkan datanya, tetapi interpretasi batuannya menjadi sangat sulit karena banyak batuan yang memiliki sifat fisika yang sama, tetapi pada sifat fisika yang lain itu berbeda. Jadi perlu ada perpaduan antara dua sensor atau 3 sensor untuk kemudian kita bisa menginterpretasi batuan apa yang ada di bawah permukaan ini. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah well logging geofisika ini adalah teknik pengumpulan informasi mengenai sifat fisik dan kimia formasi geologi di bawah permukaan secara menerus di sepanjang suatu lubang bor. Jadi ini menerus ya, lubang bor. Misalnya di sini diilustrasikan. Ini lubang bor yang sudah dibuat. Kemudian ini ada alat geofisika, well logging geofisika yang akan dijulurkan atau dimasukkan ke dalam lubang bor ini. Kemudian ada beberapa sensor yang diletakkan di dalam probe ini. Misalnya ada alat sensor radiasi gamma, kemudian ada tahanan listrik, kemudian ada porositas, ya. Nah itu kita misalnya dimasukkan, maka akan didapatkan data secara menerus seperti ini. Data secara menerus seperti ini. Jadi kita ulang. Ini dilakukan pengukuran, ini masuk probe-nya, maka diikuti dengan hasil pengukuran terbaca di monitor. Nah, kalau misalnya ini berdiri sendiri, ini akan sulit untuk mendapatkan hasil interpretasi. Tapi kalau berbeda, kalau misalnya ini ada 2 atau 3, misalnya contoh, kalau misalnya batuan itu resistitivitasnya rendah, ya, kemudian porositasnya juga rendah misalnya, kemudian radiasi gammanya tinggi, maka itu bisa diinterpretasi sebagai SERPI atau sel, ya. Atau sebaliknya, misalnya resistitivitasnya rendah, kemudian porositasnya tinggi dan radiasi gammanya ini sedang, maka itu adalah batu lanau atau siltstone dan seterusnya seperti itu. Jadi ini perlu perpaduan dari beberapa sensor untuk bisa mendapatkan interpretasi yang lebih akurat. Nah, nanti hasil interpretasi ini yang dibandingkan atau dikorelasikan dengan coring, dengan inti. Nah, itu akan didapatkan hasil interpretasi, hasil korelasi yang jauh lebih akurat dibandingkan kita hanya mengamati dengan cutting atau dengan cara lain untuk melakukan interpretasi. Dan dari segi biaya juga jauh lebih murah. Nah, tapi perlu diperhatikan juga di sini bahwa teknik di dalam well logging geofisika ini sangat dipengaruhi juga dengan skill dari surveyornya. Jadi misalnya terkait dengan kecepatan masuknya memasukkan probe ini ke bawah permukaan, itu akan berpengaruh kepada data. Misalnya di sini ada normal speed dan kemudian ada kecepatan tinggi. Kalau normal speed ini dimasukkan dengan normal seperti ini, kecepatan normal, kita akan dapatkan data seperti ini. Ya. Ini dapatkan data seperti ini. Nah, ini sebaliknya kalau kecepatannya tinggi, misalnya kita ulang ini lebih cepat, ya, lebih cepat, maka datanya akan seperti ini. Ya, datanya seperti ini. Jadi kalau dibandingkan ini normal speed, ini high speed. Ya, tentu saja tingkat ketelitian dari normal speed ini jauh lebih bagus daripada high speed. Begitu juga sebaliknya kalau dia sangat lambat, ini akan memberikan data nanti yang bisa bias, ya, seperti itu. Jadi ada kecepatan yang normal speed dan itu nanti sangat dipengaruhi oleh spesifikasi alat, ya, dan skill dari surveyornya. Baik, demikian pengantar untuk survei geofisika. Pada pertemuan berikutnya kita akan coba melihat lebih jauh beberapa metode geofisika yang kita pilih untuk kita pelajari, karena kita tentu saja tidak bisa membahas semuanya secara keseluruhan. Nanti di praktikum akan ada penggunaan alat yang lebih spesifik dan lebih jelas terlihat. Jadi dalam kuliah kita ini kita hanya memberikan ilustrasi-ilustrasi yang mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti, sehingga di dalam kegiatan praktikum nanti itu akan jauh lebih mudah. Baik, demikian perkuliahan kita pada hari ini. Saya akhiri, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan belajar dari buku Geologi untuk Pertambangan umum dan cari juga sumber literatur yang lain, kemudian dibandingkan, bisa kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, saya akhiri perkuliahan kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.